Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bertemu lagi untuk pertemuan di sistem neurologi dan muskuloskeletal. Untuk pemeriksaan fisik dan wawancara yang akan kita lakukan, saat ini saya akan memaparkan bagaimana proses wawancara yang harus dilakukan untuk sistem neurologi. Sedangkan untuk yang muskuloskeletal nanti akan disampaikan oleh Bu Dewi. Untuk yang sistem neurologi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mempelajari apa saja sih yang perlu dikaji pada kasus-kasus atau pada masalah pasien dengan gangguan neurosensori. Setelah itu baru kita nanti akan lanjut dengan proses kedua, yaitu melihat pemeriksaan fisik. Apa saja sih pemeriksaan fisik yang perlu dilakukan untuk pasien dengan gangguan neurosensori? Baik, kita akan mulai. Seperti yang sudah dilihat oleh teman-teman semua ya yang berada di layar masing-masing, untuk pengkajian sistem neurosensori, wawancara itu tetap mengutamakan pertama kita menggali data ya, data demografi yaitu data biografi pasien, kita mengkaji informasi siapakah pasien, namanya, kemudian usianya, nomor medical record, kemudian kita kira-kira mendapatkan sumber data ini apakah berasal dari pasien atau dari keluarga. Kemudian setelah data terkumpul, kita bisa mengkaji untuk mengeksplor riwayat kesehatan sekarang. Di dalam riwayat kesehatan sekarang, kita bisa mengkaji keluhan utama. Apa saja sih keluhan utama yang sering muncul pada kasus-kasus di neurosensori? Yang pertama, ada kasus dengan nyeri. Ya, nyeri di sini lebih cenderung ke nyeri kepala. Jika Anda menemukan keluhan nyeri pada pasien, maka selanjutnya Anda bisa menjabarkan keluhan nyeri tersebut menggunakan format PQRST. Anda kaji paliatifnya, kuantitas nyerinya, regionnya, nyeri itu berada di mana saja, kemudian skala nyeri kita menggunakan numeric scale dengan rentang nyeri antara 1 sampai 10, kemudian timing berapa lama nyeri tersebut muncul dengan durasi berapa lama dan berapa menit. Selain nyeri, pada kasus neurologi juga Anda bisa menemukan keluhan pusing. Ya, pusing di sini juga hampir mirip dengan nyeri kepala, namun pusing yang dirasakan biasanya lebih ke arah kondisi dirasa seperti berputar, ya, tidak seperti nyeri. Kalau nyeri di sana Anda bisa menemukan karakteristik nyeri, ada nyerinya tajam, ada nyerinya tumpul. Kalau tajam berarti seperti tertusuk-tusuk, gitu ya. Kalau nyerinya tumpul, nyerinya dirasakan ketidaknyamanan seperti berat, gitu. Kemudian pusing di sini lebih ke kondisi yang paling sering itu pada pasien dengan kondisi vertigo. Posisi pusing yang dirasakan seperti pusing berputar, kemudian dirasakan mual untuk pasien-pasien dengan vertigo. Pusing sendiri bisa juga karena ada masalah lainnya, seperti masalah pada sensori yang lain, contohnya penglihatan maupun pendengaran. Ya, dengan kondisi penurunan pendengaran, kita juga akan mengalami kondisi pusing karena sistem pendengaran mempengaruhi ke sistem keseimbangan dalam tubuh. Kemudian selain pusing, ada keluhan lain yaitu bicara tentang keluhan sensori. Keluhan sensori di sini yang perlu Anda semua kaji, teman-teman kaji, yaitu kemampuan bagaimana kemampuan pasien dalam penglihatan, melihat benda, melihat objek. Kemudian bagaimana dia mengecap rasa,
membaui rasa, kemudian merasakan baik itu rasa tajam, tumpul, hangat, panas ataupun dingin. Kemudian tanyakan kembali keluhan sensori ketika diberikan rangsangan. Apakah rangsangan nyeri ataupun tajam ataupun hangat tadi diberikan di daerah mana? Apakah di ekstremitas atas maupun di ekstremitas bawah? Anda tanyakan kepada pasien di manakah rentak dari rangsangan pemberian rasa atau sensori tadi. Kemudian keluhan lain selain tadi ada nyeri, ada pusing, ada sensori, keluhan motorik juga bisa kita lihat. Contohnya pasiennya mengalami kelemahan, ada kelumpuhan, ya, atau kekuatan otot yang berkurang. Untuk kelemahan di sini, apakah kelemahan anggota gerak itu pada area bagian tubuh, ya, sagittal, kemudian atau ada bagian tubuh yang terbagi menjadi kelemahan bagian anggota gerak atas maupun anggota gerak bagian bawah. Untuk kelumpuhan pun sama, ya. Kemudian untuk atrofi atau tadi kita tanyakan kekuatan otot, nah apakah kekuatan otot pasien itu mengalami masalah? Kita perlu cek nanti pada saat pengkajian, kita kaji berdasarkan skala dari kekuatan otot. Yang kita gunakan ada skala dari 1 sampai 5. Kemudian selain dalam kondisi sadar pasien, ya, kalau sadar berarti pasien akan mengeluh tadi, ya, apakah dia dengan nyeri, dia dengan pusing, ada masalah dengan sensorinya, atau ada masalah dengan motoriknya. Namun ada juga pasien datang ke rumah sakit sudah mengalami kondisi dengan perubahan kesadaran atau adanya penurunan kesadaran. Untuk mengkaji penurunan kesadaran pasien, kita menggunakan pengkajian Glasgow Coma Scale. Pengkajian Glasgow Coma Scale itu Anda bisa lihat dari link Glasgow Coma Scale dan sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Ada 3 poin di sana yang perlu dikaji. Ada eyes, yaitu mata, kemudian M, yaitu motorik atau pergerakan, dan V atau verbal atau ucapan. Masing-masing berjumlah total 15, ya kan, untuk menentukan tingkat kesadaran seseorang. Kesadaran seseorang dikatakan sadar penuh atau kompos mentis jika nilai dari semua komponen itu adalah 15 dengan nilai eyes 4, motorik 6, dan verbal 5. Untuk masing-masingnya lebih detailnya lagi, Anda bisa lihat di indikator Glasgow Coma Scale. Setelah Anda mengkaji keluhan sekarang atau tadi riwayat penyakit sekarang, kita beranjak ke pengkajian di riwayat kesehatan dahulu. Riwayat kesehatan dahulu itu bisa saja kita tanyakan kepada pasien apakah pernah mengalami infeksi-infeksi. Contohnya, apakah dia pernah mengalami infeksi seperti tuberkulosis paru yang beranjak ke penyebarannya ke meningen sehingga terjadi meningitis. Atau adanya infeksi dari sitomegalovirus, herpes simplex, ya, yang berdampak ke proses selanjutnya, misalkan dia bermasalah sampai ke neuron. Kemudian jika pasiennya masih kecil, bisa saja kita juga melengkapi data terkait dengan status imunisasi pasien. Kemudian pada penyakit masa lalu ini, kita juga bisa tanyakan apakah pasien pernah mengalami tadi selain penyakit TB paru, adakah penyakit penyerta lain seperti penurunan daya tahan tubuh, ya, yang menurunkan daya tahan tubuh atau imunitas seseorang, yaitu penyakit HIV/AIDS, ataupun pasien mengalami anemia perniciosa, apakah pasien juga mengalami kanker, ataupun dia dengan riwayat hipertensi dan diabetes. Kemudian, apakah pada pasien dengan kondisi-kondisi dahulu seperti mempunyai penyakit hipertensi atau gangguan-gangguan penyakit lainnya,
apakah pasien tersebut pernah dilakukan pemeriksaan diagnostik, yaitu scanning, MRI ya, untuk menunjang tadi kondisi-kondisi penyakit tersebut yang mempengaruhi kondisi sakitnya saat ini. Selain keluhan dahulu, kita bisa juga tanyakan yang berkaitan dengan riwayat pembedahan. Apakah pasien pernah sebelumnya mendapatkan pembedahan-pembedahan? Contohnya pada pasien dengan cedera kepala, yaitu ada pembedahan sebelumnya. Apakah pasien mendapatkan operasi kraniotomi, misalkan seperti itu. Ataupun ada penyakit pembedahan lain, riwayat pembedahan lainnya. Kemudian tahap berikutnya Anda bisa tanyakan yang berkaitan dengan riwayat alergi, ya, baik alergi makanan, udara, gitu ya, ataupun pengobatan. Tidak lupa selain riwayat alergi, Anda juga bisa tanyakan riwayat pengobatan atau medikasi yang pernah dijalani atau yang masih saat ini dijalani. Contohnya ketika pasien dia dengan hipertensi, apakah pengobatan hipertensi itu masih pasien konsumsi sampai sekarang? Jika tidak, tanyakan alasannya mengapa. Kemudian jenis obat yang dikonsumsinya apa, berapa lama, dosisnya bagaimana. Kemudian kita juga bisa tanya yang berkaitan dengan diet, ya, pola kebiasaan sehari-hari yang biasanya sering menunjang yaitu pola diet, yaitu kondisi status diet pasien itu apakah dia dengan tinggi natrium konsumsinya, tinggi kolesterol, ya, yang membuat adanya permasalahan terjadinya aterosklerosis. Kemudian diet sendiri apakah berpengaruh kepada kondisi penurunan berat badan pasien atau justru malah terjadi peningkatan berat badan pasien. Di riwayat keluarga, pada riwayat keluarga Anda bisa tanyakan apakah di anggota keluarga mempunyai penyakit serupa. Misal, apakah ada yang mempunyai penyakit hipertensi, diabetes, gitu ya, atau penyakit jantung, atau penyakit dengan gangguan neurologi ataupun sensori. Setelah riwayat keluarga, tahap berikutnya Anda mengembangkan pengkajian yaitu psikososial spiritual. Psikososial spiritual seperti sebelumnya yang pernah kita pelajari, di riwayat sosial Anda bisa tanyakan bagaimana aktivitas sosial ini bisa mempengaruhi status kesehatan sekarang, ya. Bagaimana dengan pola pekerjaan Anda yang bisa mempengaruhi status kesehatan saat ini? Apakah ada masalah yang berkaitan dengan perubahan rutinitas seperti pola istirahat tidur juga, kemudian keterpaparan seperti toksin atau debu ataupun rokok, ataupun pasiennya sendiri dia mengkonsumsi alkohol atau tembakau. Kemudian di riwayat spiritual maupun psikologi spiritual budaya, untuk psikologi sendiri Anda bisa tanyakan bagaimana penerimaan pasien terkait kondisinya saat ini. Bagaimana mekanisme coping yang dia lakukan, baik adaptif maupun maladaptif terhadap status kesehatannya saat ini. Apakah mempengaruhi ke kondisi psikologisnya, ataupun kalau riwayat dengan budaya berarti ada nggak sih faktor-faktor budaya yang mempengaruhi status kesehatannya saat ini juga. Contohnya tadi diceritakan apakah aktivitas budaya seperti keyakinan di luar percaya terhadap Tuhan, tapi percaya kepada hal-hal yang mistis. Nah, hal-hal tersebut dia dapat mempengaruhi status kesehatan atau tidak. Untuk yang psikologis sudah ya, sesuai dengan yang tadi disampaikan. Untuk wawancara di sistem neurologi sekian. Selanjutnya kita bisa lanjut dengan Bu Dewi untuk pemaparan bagaimana mengkaji wawancara untuk kasus muskuloskeletal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.